Shalom, selamat pagi. Meskipun tahun ini terasa lebih menantang dan berbeda, semoga kita semua tetap bisa menikmati berkat Natal dengan penuh ucapan syukur. Selamat Natal, selamat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari menyiapkan hati menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Minggu-minggu Advent telah mengingatkan kita pada harapan, kesetiaan, sukacita, dan pendamaian. Hari ini, Tuhan Yesus sebagai terang itu sendiri datang untuk melepaskan belenggu kegelapan dunia. Cahaya lilin utama hari ini melambangkan jalan kehidupan. Seperti ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa bersama mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, pagi ini hati kami siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kelahiran-Mu membawa kesukaan bagi bangsa-bangsa, bagi kami semua. Penebus telah dilahirkan. Dan hari ini Bapa, kami mau bersukacita, menyanyi bersama-sama, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami sambut Natal ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya 60 ayat 3 dan Roma 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kita bersuka, bangsa-bangsa bersuka, hai dunia bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhan telah datang, hai sambutlah Raja surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Raja menobatkan bukit padang, gunung lembah. Gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka bukan lenyap, anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa Tuhan, gentarlah kuasa Tuhan, gentarlah kuasa Tuhan. Kini berkata Al-Masih, dengan sejahtera beritanya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Pembacaan Alkitab Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tibalah tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat persembahan diambil dari Matius 2 ayat 11 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu, lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita serahkan persembahan serta persepuluhan kita melalui doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dengan hati penuh kasih serta ucapan syukur, pagi ini kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Begitu indah kelahirannya. Mari kita layakkan hati kita bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan
milik-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Biarlah sukacita Natal memenuhi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar satu firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Satu kalimat yang diucapkan langsung oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, kepada orang-orang yang sederhana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat kembali di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10. Alkitab kita berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar apa yang dimaksud malaikat Tuhan? Yaitu di ayat 11. Alkitab berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah kabar kesukaan besar itu, bahwa juru selamat telah lahir. Bapak Ibu Saudaraku dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa Pak Pendeta? Kabar tentang kelahiran Yesus, kabar tentang Natal adalah kabar kesukaan yang besar. Yang pertama yang saya pelajari, karena kelahiran Yesus untuk seluruh bangsa. Sekali lagi saya ulang, kenapa Natal adalah kesukaan yang besar? Karena kelahiran Yesus untuk seluruh bangsa. Seperti yang malaikat Tuhan katakan, ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan ketika saya pelajari kata besar di sini dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya, Alkitab memakai kata yaitu megas, artinya agung, megah, luas. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Natal adalah kesukaan yang agung, kesukaan yang luas. Ini suatu kabar yang megah,
Jadi Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa Natal bukan hanya untuk bangsa Israel saja atau untuk satu bangsa tertentu saja, tetapi malaikat Tuhan jelas memberitahu bahwa kesukaan ini untuk seluruh bangsa. Artinya, kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, Natal ini bukan hanya untuk umat Kristiani, bukan hanya untuk umat Kristen saja, tetapi untuk semua suku dan bahasa, bahkan untuk seluruh bangsa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, mengapa Pak Pendeta bahwa Yesus lahir untuk seluruh bangsa? Kenapa Pak Pendeta Yesus lahir untuk semua manusia? Jawabannya sederhana. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23, kenapa Yesus datang untuk semua manusia atau untuk semua bangsa? Karena Alkitab berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang menyebabkan, ini yang menjadi alasan kenapa Yesus datang untuk semua bangsa. Karena Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Dan Alkitab juga berkata karena dosa mengakibatkan maut, Roma 6 ayat 23. Tetapi karena Allah itu begitu besar kasih-Nya, yang tadinya manusia tidak ada harapan, hidup di dalam kegelapan. Semua manusia yang tadinya punya tujuan akhir yaitu kematian yang kekal, tetapi karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, Ia yang maha kuasa, Ia pencipta langit dan bumi, mau turun menjadi sama seperti kita manusia. Karena Ia mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Natal adalah kabar kesukaan yang besar. Karena Natal adalah bukti nyata kepedulian Allah kepada manusia, kepedulian Allah kepada seluruh bangsa. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kita, dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Perhatikan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Alkitab kita bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, sekali lagi saya ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, Alkitab berkata bukan hanya untuk satu bangsa atau untuk dua bangsa, tapi Alkitab berkata akan dunia ini. Jadi cakupan Allah bukan untuk sebagian orang, bukan untuk sebagian bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa. Karena Tuhan berkata kasih-Nya akan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau anak kita, atau pasangan kita, atau seseorang mempedulikan kita, pastinya Bapak, Ibu, dan saya merasa bersuka cita, merasa senang karena ada yang mempedulikan. Sekarang apalagi ketika kita mengetahui kebenaran bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia mau turun jadi manusia karena Dia mengasihi kita. Dia tidak menghendaki kita binasa. Itu sebabnya Natal menjadi kabar kesukaan yang besar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu alasan yang pertama. Kenapa Natal adalah kabar kesukaan yang besar? Karena Yesus lahir untuk seluruh bangsa. Yang kedua, kenapa Natal dikatakan kabar kesukaan yang besar? Karena Juru Selamat telah lahir. Ayat 11 berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang Israel, ini adalah satu berita yang besar. Kenapa? Karena kedatangan Mesias adalah hal-hal yang paling dinantikan oleh orang Yahudi. Mereka sudah ribuan tahun menunggu janji kedatangan Mesias ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah kabar baik pertama di dalam Alkitab. Bahwa Alkitab berkata bahwa keturunannya
ya, keturunannya yaitu ketika Yesus lahir akan meremukkan kepalamu, artinya akan meremukkan si iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ini adalah kabar kesukaan yang besar buat bangsa Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka sudah menunggu ribuan tahun yang lalu. Namun sosok Mesias yang mereka yakini, ya, mereka meyakini dua hal. Yang pertama, bahwa Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya keyakinan bahwa Mesias datang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Tetapi ternyata kedua harapan itu ternyata keliru. Kedua harapan itu salah. Karena apa? Karena kelahiran Yesus memberikan lebih sekedar dari pembebasan dari bangsa tertentu saja. Kristus membebaskan lebih dari itu. Kristus membebaskan dari masalah yang lebih fatal, lebih mengerikan. Apa itu Pak Pendeta? Yaitu Kristus membebaskan kita dari penjajahan kuasa dosa. Seperti yang Alkitab kita katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-1. Alkitab kita berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup, perhatikan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, roh yang telah memberi hidup, yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Kristus Yesus datang untuk membebaskan kita dari penjajahan kuasa dosa. Inilah Natal, kabar sukacita yang besar. Natal mengingatkan kita bahwa juru selamat dunia telah lahir. Kristus Yesus telah lahir. Karena apa? Karena hanya Kristus. Hanya Kristus yang mampu menyelamatkan. Hanya Kristus yang mampu membebaskan kita dari perhambaan dosa. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Natal, ini adalah satu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Karena hari ini kita memperingati bahwa Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari kuasa penjajahan dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa Natal dikatakan kabar kesukaan yang besar? Karena kelahirannya mendatangkan damai sejahtera di bumi. Sekali lagi saya ulang, karena kelahirannya mendatangkan damai sejahtera di bumi. Alkitab berkata di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, Saudaraku dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kesukaan yang besar. Ini adalah sukacita yang besar. Kenapa? Karena kelahiran Yesus menghadirkan damai sejahtera bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Kata damai yang saya pelajari dari kata Irene, yang artinya damai, yang artinya tenang, teduh, utuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang seperti Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia, Dia mendatangkan damai. Dan damai yang Dia berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia memberi kedamaian yang semu, kedamaian yang bergantung sama keadaan. Tetapi damai yang Tuhan berikan adalah damai yang tidak bergantung kepada keadaan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini banyak sekali orang yang kehilangan damai di hatinya, secara materi mereka berkelimpahan, secara materi mereka adalah orang-orang yang cukup bahkan berkelebihan, tetapi sayang, uang, materi, kelimpahan tidak mampu memberikan damai. Bapak Ibu Saudara, materi tidak mampu memberikan kepuasan. Oleh sebab itu, kita melihat di sini bahwa berita Natal justru datang kepada orang-orang yang sederhana. Para gembala, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berkelimpangan dengan harta, tetapi mereka mampu mengalami sukacita yang besar. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Yesus. Dan karena sukacitanya itu dibuktikan, diwujudkan dari bagaimana mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa damai itu bisa kita alami, bisa kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesuslah sumber damai sejahtera tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di Natal pagi hari ini, kalaupun mungkin selama ini kita tidak ada damai di hati kita, Pak Pendeta, saya sesungguhnya tidak ada damai di hati saya merasakan bagaimana di rumah tangga saya tidak ada damai. Coba lihat, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan mengetuk hatimu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari buka hati buat Sang Raja Damai itu untuk masuk dan memberikan damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Di pagi hari Natal ini kita mau bersama-sama berkata terima kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Natal mengingatkan kami, ini adalah satu kabar kesukaan yang besar. Karena Engkau datang bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk sebagian suku dan bahasa, bukan hanya untuk bangsa tertentu, tapi firman-Mu berkata ini untuk seluruh bangsa. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada dunia ini Tuhan, kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibebaskan dari penjajahan dosa. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak terima kasih. Bapak, hamba berdoa kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu, ada di antara kami ya Tuhan yang saat ini hati kami kehilangan damai. Tolong kami Tuhan supaya sungguh-sungguh mulai saat ini, mulai pagi ini, biarlah damai dari Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang rela turun menjadi manusia, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, setiap orang percaya kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Mari kita kabarkan kabar kesukaan yang besar ini kepada orang-orang sekitar kita bahwa Yesus telah lahir. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti kekasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Natal ini membuat banyak kenangan manis buat kita, keluarga kita tercinta, dan orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal. Damai sejahtera bukan hanya untuk Natal hari ini, tetapi juga di setiap hari, di setiap saat. Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.